Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mati sakjroning urip dan sedikit tentang sholat. Dalam bahasa Jawa, mati sakjroning urip atau mati dalam hidup adalah suatu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Pada ungkapan mati sakjroning urip, ungkapan ini merupakan nasihat sekaligus peringatan bagaimana kita berperilaku agar kelak kita bisa membangun istana akhirat dalam keabadian kita, yakni urip sakjroning mati atau hidup dalam kematian. Orang yang mati tidak berarti tamat sama sekali kehidupan ruhnya. Ia hanya pindah dimensi yang keadaannya ditentukan oleh amal perbuatannya tatkala di dunia. Kehidupan di dunia dibandingkan dengan kehidupan di alam keabadian diibaratkan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagaikan seorang musafir yang singgah sejenak untuk istirahat minum. Tetapi meskipun hanya sejenak, banyak hal yang bisa terjadi. Godaan setan, hawa nafsu, dan pesona dunia bisa membuat kita mabuk duniawi, melupakan Sang Kholik, misi dan peran yang diamanahkan untuk kita kerjakan sewaktu dalam persinggahan. Demi membentengi manusia agar tidak melalaikan amanah yang diembannya dan agar ia senantiasa tegar menjejakkan langkahnya pada jalan menuju dekapan kasih sayang Allah. Ia dibekali mantra hakikat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Inilah bekal utama para musafir dalam menapaki jalan tasawuf. Dengan bekal ini, meskipun ia harus mengemban amanah menebarkan rahmat bagi alam semesta dan segenap isinya, pesona dunia dengan pakaiannya yang gemerlapan serta berbagai godaan takkan mengganggu langkah-langkahnya untuk senantiasa tekun dan menaati skenario perjalanannya, karena dunia dan akhirat hanyalah makhluk Allah juga. Dengan keyakinan yang teguh seperti itu, ia memotong dan menghancurkan nafsunya dari segala ketergantungan dan sifat tercela, serta berpaling dari segala makhluk sampai ia mati dan nafsunya dalam keadaan hidup. Ia menjadi suwung, jiwanya bagikan berada di alam kekosongan, lantaran ia telah mati sakjroning urip, mati dalam hidup. Semua apa yang dipikirkan dan dikerjakan, semua apa yang dimiliki sebagai titipan Allah, sungguh semata-mata karena dan bagi Allah. Hidup dan matinya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Sementara pikiran, perbuatan, dan badan kasnya bergerak, jiwanya kosong, dan segala pesona dunia yang bisa membuatnya menjadi tawanan hawa nafsu dan setan. Itulah makna hakiki dari ungkapan tadi, mati sakjroning urip. Dalam kajian tasawuf, secara umum ada dua makna tentang sholat. Pertama, sholat itu adalah mi'raj, artinya mendaki, taroki menuju Allah. Dan setiap kali hamba Tuhan akan mendaki mi'raj, pada saat itu Tuhan akan turun. Misalnya, bagi orang yang sholat tetapi sholat itu tidak pernah mengangkatnya, maka sholatnya itu dilakukan karena merasa tidak dekat dengan Allah. Artinya, orang itu baru sholat secara lahiriah dan secara sufistik belum menimbulkan perubahan yang ada dalam dirinya, karena tujuan daripada sholat bukan sekedar gerakan-gerakan badan, tetapi adanya keterkaitan hati dengan Allah. Di dalam sejarah, sholatnya Nabi SAW dan para sufi, badannya gemetar, mukanya pucat, bibirnya kadang bergetar saat membaca ayat-ayat Allah. Kalau ingin memperoleh sholat yang seperti itu, maka sholatlah seperti orang yang akan meninggal besok. Sholatlah seperti orang yang akan melepaskan atau meninggalkan dunia. Kalau kita mengetahui besok akan mati, pasti akan menyiapkan segala sesuatunya, salah satunya dengan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Seperti kata Rasul, kalau ingin memperoleh sholat yang bisa menjadi mi'raj atau sholat yang bisa menjadi kendaraan, maka syarat utamanya adalah berupaya menjadikan sholatnya sebagai yang terakhir, sehingga orang yang sholatnya demikian tidak akan pernah merasakan capek. Justru dengan sholat akan memperoleh kenikmatan dan ketenangan di dalam batinnya. Kedua, sholat bisa menjadi kekuatan spiritual. Dalam konteks inilah bisa dimengerti bahwa fungsi sholat dalam perspektif
Al-Quran diklaim mampu mencegah kemungkaran. Kesabaran merupakan bekal yang harus dimiliki di dalam menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan. Kesabaran dalam arti yang positif. Sabar dalam ketahanan diri berarti tidak boleh panik. Sabar dalam ketahanan jiwa agar tetap tegar dan mantap sehingga mampu menenangkan diri dan menepis kepanikan apalagi frustasi. Ketika mengalami kesulitan dalam hidup, kebingungan, keraguan, keresahan dan mengalami kegoncangan jiwa, maka kerjakanlah sholat. Sholat merupakan aktivitas jiwa, sebuah proses perjalanan spiritual yang penuh makna yang dilakukan oleh seorang hamba untuk bertemu dengan Sang Kholik. Sholat diibaratkan sebagai suatu perjalanan ruhani karena semua gerak-gerik di dalamnya diiringi dengan niat. Dengan mendirikan sholat, manusia telah menempuh setengah perjalanan menuju Allah. Ditempuh dengan puasa, maka telah sampai ke pintunya, dan dilengkapi dengan sedekah, maka telah memasuki rumahnya. Kita tidak menyadari untuk memanfaatkan sholat sebagai alat penolong, sumber hidup, penerang jiwa, dan tempat di mana manusia harus bertanya dan berdialog tentang persoalan yang dihadapi atau bahkan persoalan yang sulit dipecahkan sekalipun. Oleh karena itu, sholat harus dipahami tidak hanya sebagai rutinitas kewajiban, tetapi sudah menjadi taraf kebutuhan. Sering kita mendengar seseorang ketika diajak sholat mengatakan, nanti saja sholatnya kalau pikiranku sudah tenang. Hal ini menunjukkan bahwa sholat merupakan bagian rutinitas yang sangat membebani. Sholat bukan lagi bagian dari kebutuhan rohani. Padahal sholat ibarat sumber mata air yang mengalir yang tiada habisnya pada saat terik panas matahari. Sedangkan perbekalan sudah mulai habis. Justru dengan sholat, mereka akan mendapatkan tempat beristirahat dan sekaligus menghilangkan rasa dahaga yang dirasakan oleh rohaninya. Sholat bukan sekedar membungkukkan, bersujud, dan kumat kamit, bahkan tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Kalau sholatnya benar-benar mengingat Allah, maka akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Sholat adalah pekerjaan jiwa. Jika sholat dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan etos kerja yang profesional dan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.